Baiklah Ustazah, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Nana Ustazah, silakan diperhatikan videonya ya. Baiklah Nana Ustazah, kali ini kita akan belajar mengenai wujud benda. Yang pertama, wujud benda padat. Wujud benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap dan ukurannya juga tetap. Contoh benda padat itu ada buku, pensil, penggaris, tempat pensil, dan lain-lainnya. Jika ditempatkan dari meja ke lantai, bentuk benda padat tersebut akan tetap atau tidak berubah. Nah, adapun dipindahkan ke berbagai tempat, ukuran benda padat akan selalu tetap. Nah, yang kedua, wujud benda cair. Wujud benda cair ini berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair ini menyerupai bentuk wadahnya. Contoh, jika air kita masukkan ke gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Dan jika kita pindahkan ke botol, bentuknya akan menyerupai bentuk wadahnya, yaitu botol. Tapi, walaupun telah kita pindahkan, volume dari benda cair tersebut akan selalu sama, hanya bentuknya saja yang berubah. Nah, ini berarti benda cair sifatnya selalu berubah bentuk sesuai wadahnya. Yang ketiga yaitu ada benda gas. Nah, coba lihat dengan benda gas. Yang pertama kita lihat seperti balon. Nah, jika kita perhatikan balon ini bentuknya bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Nah, padahal di dalam balon tersebut ada udara. Udara merupakan benda gas. Gas tidak dapat kita lihat ataupun kita sentuh, Nana Ustazah, namun dia dapat menempati ruangan. Dan sesuatu yang menempati ruangan itu memiliki volume. Berarti gas memiliki volume meskipun dia tidak dapat kita sentuh. Nah, jadi Nana Ustazah, itu adalah bentuk-bentuk dari wujud benda. Yang pertama ada bentuk padat, benda cair, dan benda gas. Ibu baru saja memiliki apel. Nah, coba Nana Ustazah kita hitung berapa jumlah apel yang dibeli oleh ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibu membeli 8 apel. Lalu ibu akan membagi semua apel kepada 2 anaknya, Ani dan Edo. Masing-masing sama banyak. Nah, berapa ya apel yang dimiliki oleh masing-masing anak? Yang pertama, kita ubah dulu menjadi kalimat matematika. Berapa seluruh apel yang dimiliki oleh ibu? Ya, ada 8. Lalu berapa orang anak yang akan dibagikan? Ya, ada 2. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan. Nah, untuk mengerjakan soal pembagian ini, kita gunakan pengurangan berulang. Caranya, 8 kita kurangi 2 secara terus-menerus sampai hasilnya 0. Nah, Ustazah yakin Nana Ustazah bisa. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Lalu 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jika sudah 0, maka kita hentikan pengurangannya. Sekarang kita hitung ada berapa angka 2 pada pengurangannya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sekarang saatnya kita bagikan apel-apel tersebut kepada Ani dan Edo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Setiap anak mendapatkan 4 apel sama banyak. Nah, jika sudah mengerti, Nana Ustazah, itulah contoh pembagian dengan cara pengurangan secara berulang. Nana Ustazah,
saat kita bermain itu ada aturannya loh. Nah, setiap aturan harus kita patuhi. Contohnya, ketika bermain kita tidak boleh curang, tidak boleh lupa waktu, dan lain-lain. Nah, aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumah juga ada beberapa aturannya. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja aturan di rumah. Nah, yang pertama, aturan di rumah itu contohnya bangun pagi pukul 5. Selanjutnya, setelah bangun tidur, kita merapikan tempat tidur. Lalu, selalu minta izin bila bepergian kepada orang tua. Dan saat bermain, tidak boleh lupa waktu. Juga, setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Sore hari, kita membantu pekerjaan orang tua. Dan pukul 19 kita belajar dengan rajin. Dan juga pukul 21 atau pukul 9 malam saatnya kita beristirahat. Oke Nana Ustazah, sekarang kita akan lanjut mengenai aturan yang ada di tempat wisata. Nah, apa saja aturan yang ada di tempat wisata itu ya? Seperti di rumah dan di sekolah, di tempat umum seperti tempat wisata juga terdapat berbagai macam aturan. Sebagai pembuka, kita lihat dulu macam-macam tempat wisata. Yang pertama, ada kebun binatang, ada pantai, ada pegunungan, dan juga ada taman kota dan museum. Nah, di tempat wisata tersebut ada aturannya. Nah, apa saja contoh-contoh aturan yang ada di berbagai tempat wisata tersebut? Nah, di tempat wisata juga ada tata tertib di areanya. Contohnya, diharuskan menjaga kebersihan, tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh memberi makan hewan, contohnya, atau mengganggu hewannya. Dan menjaga kebersihan. Lalu peraturan yang ada di tempat wisata ini, kalau di taman contohnya tidak boleh menginjak rumput, contohnya. Apalagi dilarang memetik bunga. Itu adalah contoh peraturan yang ada di tempat wisata, khususnya di taman. Dan dilarang merusak habitat atau mengambil bagian-bagian tumbuhan yang dilindungi. Contoh-contoh aturan yang ada di tempat wisata. Yang lainnya, yang pertama, tidak mencoret-coret tembok di tempat wisata, tidak menginjak tanaman di tempat wisata, tidak membuang sampah sembarangan, berarti harus membuang sampah pada tempatnya. Antri saat membeli tiket, berlaku sopan saat berada di tempat wisata, tidak membuat keributan di tempat wisata, tidak membawa pulang benda-benda dari tempat wisata. Nah, selanjutnya aturan di tempat wisata dibuat agar keindahan, kelestarian, dan ketertiban tempat wisata tetap terjaga sehingga orang lain juga dapat menikmatinya. Jadi di tempat wisata tersebut kita bisa menikmati dengan senang, dengan nyaman karena keindahannya kita jaga, kelestarian dan ketertibannya kita patuhi dan juga kita jaga. Baiklah Nana Ustazah, itulah contoh tata tertib atau aturan yang ada di tempat wisata. Baiklah Nana Ustazah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga Nana Ustazah semuanya bisa paham dengan apa yang Ustazah sampaikan ya. Baik, sebelum kita tutup, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ustazah tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.